Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi, bersukacitalah bahwa setiap hari, setiap pagi kita akan mengalami kesempatan di mana kita menikmati mujizat Tuhan. Sebab itu berpengharapanlah, firman Tuhan yang akan memberikan kita pengharapan yang baru. Amin. Kisah Para Rasul pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-8 berkata demikian. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Ketika kita melihat tubuh kita seperti orang yang normal, kita bisa melompat, kita bisa mengeluarkan suara kita bisa bebas bergerak. Karena memang kondisi tubuh kita itu diciptakan, dilahirkan dengan kondisi yang normal. Tetapi tidak dengan orang yang ada dalam kebenaran firman Tuhan di Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ini. Sebelum ada ayat yang ke-8 ini, dalam ayat yang kedua, firman Tuhan berkata, di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung tiap-tiap hari. Orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Dengan jelas firman Tuhan berkata bahwa sebelum orang ini bisa melompat, bisa dengan bebas bergerak memuji Tuhan, dikatakan bahwa dia adalah orang yang lumpuh, orang yang tidak bisa berjalan. Dan penyebab dari dia lumpuh sebenarnya di sini tidak disampaikan karena memang dari sejak lahir dia merupakan orang yang sudah lumpuh. Berbeda dengan Mephiboset. Mephiboset adalah anak daripada Yonatan. Waktu lahir dia itu bisa berjalan, kondisi kakinya tidak apa-apa seperti orang normal. Tetapi ketika kerajaan Saul diserang, pengasuhnya membawa lari Mephiboset. Tetapi ketika pada waktu mengangkat anak ini terjatuh. Dan kemudian tubuh dari pengasuh ini menimpa anak ini. Sehingga anak ini waktu dia berjalan pincang. Dia memang bisa berjalan tetapi kesusahan juga karena mengalami kepincangan. Bapak Ibu, ketika kita mengalami sesuatu dalam hidup ini, kadangkala kita mungkin bisa mencari kesalahan orang lain ya. Saya begini itu karena salahnya dia. Ataupun kita bisa mencari kambing hitam dari semua yang kita alami. Kalaupun orang lumpuh tadi bisa nggak dia berkata, oh saya begini karena penyebab si A. Tidak bisa juga karena dia menyadari bahwa ketika dia lahir, dia sudah dalam keadaan yang lumpuh. Atau pernahkah saudara dalam ketika kita sudah hilang pengharapan, karena kita mengalami kelumpuhan dalam perekonomian, dalam kesehatan kita, dalam pekerjaan kita, dalam studi kita. Kemudian kita menyalahkan situasi, menyalahkan diri sendiri, dan bisa juga kita menyalahkan Tuhan. Tetapi dalam segala situasi yang kita alami, Tuhan itu tidak pernah mengizinkan sesuatu dengan kebetulan terjadi. Dalam setiap peristiwa yang tidak mengenakan, kita pun percaya bahwa ada hal-hal yang Tuhan pertemukan untuk kita alami mujizat pertolongan Tuhan. Dalam firman Tuhan dikatakan bahwa pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Tidak kebetulan pada waktu petang, pada waktu pagi Petrus dan Yohanes datang untuk sembahyang di bait Allah. Orang lumpuh ini, dia ada banyak waktu untuk di mana dia selalu dibawa oleh orang-orang yang dengan setia membawa dia ke pintu gerbang untuk dia menerima sesuatu hal. Ya, dia mendapat sedekah, dia mendapat belas kasihan. Dan saya bisa berkata bahwa dia sangat bersyukur ada orang-orang ini yang setia untuk membawa dia. Jadi ketika Tuhan mempertemukan kita dengan siapapun dalam hidup ini, tidak ada satu pun yang kebetulan. Saudara kan bisa bersaksi, wah ketika saya dalam satu perjalanan kebetulan saya bertemu dengan orang ini. Ketika saya tersesat orang ini bisa menunjukkan arah kemana saya harus pergi. Bapak Ibu Saudara sekalian, orang-orang ini membawa orang yang lumpuh ini tidak kebetulan pada hari itu ada Petrus dan Yohanes. Di mana mereka menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong orang ini. Sehingga orang ini bisa berjalan kembali. Tuhan menolong kita dengan berbagai macam cara. Bisa dengan satu cara di mana dia memakai orang-orang yang ada di sekitar kita. Kemudian kekuatan supranatural terjadi. Bisa juga dia memakai di mana ada waktu dan kesempatan. Kita harus menunggu dulu, kita harus sabar. Mungkin rasanya perjalanan kita terasa sulit, perjalanan kita terasa sempit.
Tetapi di perjalanan yang sulit, perjalanan yang sempit, seperti terbatas, seperti contoh orang lumpuh tadi. Tetapi percayalah, di situ tetap ada kebetulan ilahi. Tetap ada kebaikan Tuhan. Orang yang beriman akan percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan itu bukan tidak ada tujuan. Tetapi peristiwa mengenakan, peristiwa yang tidak mengenakan sekalipun tetap akan ada mujizat yang terjadi. Asalkan apa? Kita tetap mau mengimani, percaya kepada Tuhan. Ketika iblis berusaha untuk dia melakukan perbuatan-perbuatan supaya kita mulai hilang pengharapan kepada Tuhan, mari kuatkan iman percaya kita lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Cara kerja iblis, dia tidak langsung membunuh, tetapi dia mulai mencuri iman kita. Dia mulai mencuri pengharapan kita. Tadinya mungkin kita masih lumpuh, kita tidak bisa berjalan, tetapi kita belum mati. Tetapi kenapa kita bisa menjadi orang yang mati dalam kerohanian kita, dalam iman kita? Awalnya kita hanya membiarkan iblis mencuri iman pengharapan kita sampai kepada kematian. Tetapi Tuhan datang untuk dia memberikan kesempatan di mana kita dipulihkan. Kesempatan di mana kita mau disembuhkan. Kesempatan di mana tadi mungkin kita tidak bisa berjalan. Tetapi dalam waktu Tuhan kita sanggup lagi berjalan. Dan firman Tuhan ini memberikan pengharapan baru. Seperti orang yang lumpuh bisa melompat kembali. Itu pun yang Tuhan mau kerjakan bagi kita. Tangkaplah hari ini kesempatan, mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan. Mau Tuhan berikan bagi saya dan saudara. Bisa lewat apapun yang kita lihat, yang kita alami. Sesuatu yang supranatural bisa terjadi dalam hidup kita. Tetapi pertolongan Tuhan juga bisa lewat orang-orang yang ada di sekeliling kita. Bahkan orang-orang yang tidak kita sangka, orang-orang yang kelihatannya jahat sekalipun. Tetapi Tuhan sanggup ubahkan, Tuhan sanggup pakai untuk menolong sikon yang sulit yang sedang kita alami. Bersukacitalah, berpengharapanlah, sebab mujizat Tuhan tetap masih ada bagi orang yang tetap berpengharapan kepada belas kasihan Tuhan. Puji Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan bahwa setiap waktu adalah satu kesempatan untuk kami menikmati mujizat Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Pertolongan-Mu bagi kami masih bisa terjadi Tuhan. Bagi kesehatan kami, bagi pekerjaan kami, bagi studi kami Tuhan. Kami hanya mau mengharapkan belas kasihan Tuhan. Sebagaimana orang lumpuh tadi, dia boleh menerima mujizat Tuhan. Dia bisa berjalan lagi, maka itu pun akan terjadi bagi kami. Karena kami tetap mau beriman kepada kebaikan Tuhan. Hari ini, hari yang diberkati. Hari ini adalah hari yang luar biasa untuk kami terus melihat mujizat demi mujizat terjadi dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.